Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Amma ba'du. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ragima anfun rajulin idza dakhala syahr Ramadan thumma salahu qabla ayyughfaralahu al-hadits. Para pemirsa Wijhah TV yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini, pada saat ini, tepatnya di bulan Ramadan tahun ini, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan bermacam-macam ibadah yang hukumnya wajib, walaupun yang hukumnya sunnah. Kesempatan ini adalah suatu modal yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Karena banyak orang yang mengharapkan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, tapi Allah takdirkan tidak sampai pada bulan ini. Sehebat apapun manusia, sekaya apapun manusia, setinggi apapun jabatan manusia, seandainya usianya sudah habis, tentu saja orang tersebut tidak akan bisa melakukan ibadah dan menambah kebaikan atau bertobat atas dosa-dosa kita. Pantas dan layak kita sekalian pada hari ini, pada saat ini kita banyak bersyukur kepada Allah atas kesempatan yang luar biasa ini yang Allah titipkan kepada kita semua. Para pemirsa Wijhah TV yang berbahagia, kita tahu bulan ini diwajibkan untuk kaum muslimin dimanapun berada untuk melaksanakan saum Ramadan pada tahun ini. Yang kita tahu, kalau menurut bahasa yang dinamakan dengan saum adalah al-imsaku, artinya menahan. Menahan dari apa? Dari apa saja kita bisa menahan, artinya kita saum. Tapi menurut syar'i yang dikatakan saum adalah imsaku anil akli wa syurbi wa gosayinin nisa'i minal fajri ilal maghribi ihtisaban lillah wa i'dadan lin nafsi wa tahiyatul littaqwallah. Para pemirsa Wijhah TV yang berbahagia, kalaulah kita melaksanakan saum ini hanya untuk menahan makan saja, tidak minum saja, dan tidak jima, tentu saja anak kecil sekalipun pasti bisa melakukannya. Bahkan anak kita sejak TK saja sudah mampu melaksanakan saum, artinya tidak makan, tidak minum seperti kita yang dewasa. Bahkan mungkin lebih selamat anak kecil ketika melaksanakan saum itu. Tapi bagi kita yang sudah ditaklif oleh Allah, sudah diperintahkan dan sudah diwajibkan bagi kita untuk menjaga saum itu, bukan hanya sekedar tidak makan, bukan hanya sekedar tidak minum. Tentu yang paling berat adalah menjaga diri kita yang akan membatalkan saum-saum kita. Sebagaimana Rasul sampaikan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Idza kana yaumu ahadikum
fala yarfus wala yazhub wa in sabaha ahadun au qatalahu falyakul inni shaimun. Para pemirsa Wijah TV yang berbahagia, kata Rasulullah, kalaulah kita melaksanakan saum, jangan kata Rasul kita berkata ropas. Apa itu ropas? Ropas adalah ucapan yang tidak senonoh, ucapan yang tidak baik, ucapan yang tidak layak dikatakan. Walaupun mungkin secara dohir kita tamat dari sejak fajar sampai tenggelam matahari tidak makan, tidak minum, tapi seandainya ucapan kita tidak baik, tentu saja bisa jadi mengurangi pahala-pahala saum kita. Dan kata Rasul, wala yashab, janganlah kamu berkata sombong, menganggap orang lain rendah di hadapan kita. Padahal manusia semuanya sama di hadapan Allah. Yang membedakan adalah keimanan dan ketakwaannya. Para pemirsa Wijah TV yang berbahagia, Rasul mengatakan lagi dalam hadis yang lain, man lam ya'da qaulal jur wa amalabi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Kata Rasul, man lam yada qaulal jur, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan kalimat jur, ucapan jur. Apa itu ucapan jur? Adalah ucapan-ucapan yang jelek, ucapan yang tidak baik, ucapan yang mendolimi, ucapan yang menyakitkan, ucapan yang tidak layak disampaikan oleh seorang muslim kepada makhluk yang lainnya. Wa amalabih, dan kata Rasul, dan amal seperti itu. Walaupun kita ucapannya mungkin baik, setiap hari mungkin kita bisa baca Quran, mungkin kita bisa baca hadis, mungkin kita bisa baca kitab-kitab, buku-buku, majalah dan yang lain. Tapi ketika sikap kita, kerja kita, tingkah laku kita bisa menyakitkan orang lain, mendolimi orang lain, kata Rasul, sama saja orang tersebut tidak ada artinya dalam menjaga makan dan minumnya. Rasul sampaikan, kata Rasul, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah itu tidak ada kepentingan sedikit pun bagi orang, walaupun seharian dia tidak makan, seharian tidak minum, seharian tidak berjima dengan istrinya. Para pemirsa Wijah TV yang berbahagia, pada kesempatan ini kita manfaatkan Ramadan ini yang mungkin saja tahun-tahun yang akan datang kita tidak bisa bertemu lagi dengan Ramadan ini. Dan kita jadikanlah dalam pikiran kita bahwa saum Ramadan ini adalah saum yang terakhir bagi kita. Kenapa? Karena banyak orang melakukan saum, melaksanakan ibadah seperti yang lain, tapi Rasul mengancam. Padahal Rasul mengatakan dalam beberapa hadis, kita melaksanakan saum, melaksanakan sholat 5 waktu, umroh dan yang lainnya adalah untuk kifarat dosa-dosa kita. Kata Rasul, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min danbi. Kata Rasul, barang siapa yang saum karena Allah, maka Allah akan mengampuninya dosa-dosanya yang telah lalu. Man qoma ramadanan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min danbi. Kata Rasul, barang siapa yang berdiri di waktu malamnya, kita tahu yang dinamakan dengan sholat tarawih, lalu
Kata Rasul, "Ghufirallahu ma taqaddama min danbi." Lalu Rasul menjanjikan juga, "Man qoma fi lailatul qadri imanan wahtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dambi." Luar biasa janji Allah yang melalui ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi perlu kita perhatikan juga sebagaimana Rasul mengingatkan kepada kita. Kata Rasul, "Rogima anfun rojulin idza dakhala syahru Ramadan thumma salahu qabla ayu farolahu." Rasul menyampaikan, banyak orang melaksanakan saum, banyak orang melakukan ibadah seperti yang lainnya. Ketika di bulan Ramadan, dia saum, dia tadarusan, dia taraweh, dia baca Quran, dia tolabul ilmi. Tapi Rasul mengatakan ketika habis bulan Ramadan, qobla ayu farolahu. Tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa Wijah TV yang berbahagia, dari pertemuan ini kita catat apa yang Allah sampaikan melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa dalam saum itu bukan hanya sekedar kita menjaga lisan kita, menjaga tidak makan, menjaga tidak minum, menjaga tidak bersetubuh dengan pasangan kita dari fajar sampai maghrib. Tapi yang lebih penting, kita menjaga lisan kita, kita menjaga niat kita menjaga akhlak kita. Mana yang akan merusak ibadah saum kita, mana yang akan merusak ibadah yang lainnya. Tentu kita harus menjauhi tentang itu, dan kita biasakanlah apa yang akan mendapatkan ridho Allah, maghfirah Allah, kita kerjakan. Rupanya dari pertemuan ini yang sebentar, mudah-mudahan menjadi ilmu khusus yang menyampaikan mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan, kehilapan itu dari kebodohan yang menyampaikan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hada wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.